الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن الكبار والخوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وعد للمتقين جنته الحمراء وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه الذين نالوا مرتبه العليا ومنزله القصوى اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dimuliakan serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah kami hari yang mulia ini kami wasiatkan khususnya untuk diri kami pribadi. Wasiat ini menunjukkan sunnah keberhasilan para hadirin pada umumnya yang kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa yang kita buktikan dengan menjalankan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah tersebut akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan sampai akhirat. Mudah-mudahan dengan takwa kita menjadi sebab akhir kehidupan kita di dunia ini karena ini salah satu yang panjang dalam keadaan berhasil. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman yang kita jalani saat ini bukan zaman yang mudah. Fitnah datang silih berganti, kebatilan yang dipromosikan sebagai sebuah kebenaran. Kemaksiatan yang merajalela, belum lagi permasalahan akhlak, tekanan ekonomi, keresahan sosial dan ketidakpastian masa depan. Maka di tengah kondisi seperti saat ini tidak sedikit di antara kita yang bertanya siapa yang akan menjadi penjaga dan pelindung bagi kita, dan siapa yang akan menjaga anak-anak dan keluarga kita, khususnya kalau mereka sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96 memberikan sebuah jawaban yang indah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa al-qawiyyu as-sabirin." Sesungguhnya pelindungmu adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Maka ayat ini tidak hanya menjelaskan bahwasanya yang menjadi pelindung kita, yang menjadi penjaga kita adalah Allah. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan siapa yang layak mendapatkan penjagaan dari Allah. Yang mendapatkan penjagaan dari Allah adalah hamba-hambanya yang saleh. Oleh karena itu As-Sa'di mengatakan bahwasanya makna daripada firman Allah wa huwa yatawalla as-salihin, bahwasanya Allah yang akan mengurusi segala urusannya mereka hamba-hambanya yang saleh. Allah yang akan berikan petunjuk kepada mereka, Allah yang akan menjaga agama mereka, Allah yang akan memperbaiki kehidupan mereka, Allah yang akan menjadi penolong ketika mereka dalam kesulitan, dan Allah akan memberikan akhir kehidupan yang baik kepada mereka. Oleh karena itu, manusia
Tujuan kita bukan sekedar menjadi seorang muslim yang sukses di dunia karena memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, akan tetapi bagaimana kita menjadi seorang yang beriman dan beramal yang saleh, menjadi orang muslim yang saleh. Karena yang saleh itu akan menghadirkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Dan kesalehan di sini bukan sekedar ibadah mahdoh, rajin beribadah kepada Allah 24 jam dia duduk di masjid, bukan demikian. Akan tetapi kesalehan di sini adalah bagaimana seorang hamba Allah dapat menghadirkan aspek ketaatan kepada Allah di dalam kehidupannya. Dia menjalankan apapun perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam setiap kehidupannya. Apapun profesinya, entah dia seorang guru, entah dia seorang pedagang, entah dia seorang petani, entah dia seorang pejabat, apapun profesinya, dia menjadi hamba Allah yang saleh. Dan kata para ulama kesalehan di sini bukan hanya ketika seseorang baik menjadi dari Allah, akan tetapi baik pula hubungannya dengan sesama hamba Allah. Oleh karena itu, masyarakat muslimin di tengah kondisi seperti saat ini, kesalehan diri kita adalah salah satu cara agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kesalehan kita mendapatkan keselamatan dari berbagai cobaan dan fitnah di akhir zaman kemuliaan ini. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kemudian sebagaimana tadi kita katakan di awal bahwasanya timbul pertanyaan siapa yang akan menjaga diri kita dan menjaga anak-anak kita, khususnya setelah kita kembali kepada Allah. Untuk menjaga diri kita masing-masing tentunya sudah terjawab bahwa dengan kesalehan kita akan menjadi sebab perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan anak-anak kita? Siapa yang menjaga diri mereka, khususnya di tengah berkasnya arus zaman seperti saat ini? Kemajuan teknologi yang tentunya jika tidak dideteksi dengan keimanan akan mendatangkan keburukan bagi mereka. Maka jawabannya sama, yaitu dengan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang saleh. Bukankah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 82 Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Allah Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam masuk kepada suatu perkampungan, akan tetapi di sana tidak ada satupun yang menyambut baik kedatangan beliau berdua. Akan tetapi Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki satu bangunan yang hampir saja roboh. Dari sekian banyak pertanyaan Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam akan dijawab satu persatu sampai pada akhirnya Nabi Allah Khidir mengatakan, wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan. Di bawah dinding ini ada harta simpanan hidup dua anak yatim dan ayah keduanya adalah orang yang saleh. Perhatikan baik-baik masyarakat muslimin. Allah tidak mengatakan wa kana abuhuma sultanan. Allah tidak mengatakan dulu ayahnya seorang pejabat. Allah tidak mengatakan wa kana abuhuma ghaniyan, dulu kedua ayahnya orang kaya, tidak. Tapi Allah mengatakan wa kana abuhuma shalihan, dulu kedua orang ayah daripada kedua anak ini adalah orang yang saleh. Maka kesalehan seorang ayah akan menjadi sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dirasakan kedatangan keturunannya. Sebagai tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud bahkan abuhuma shalihan, ayat yang dimaksud di dalam surah Al-Kahfi tersebut bukan ayatnya secara langsung, akan tetapi adalah kakek buyut daripada kedua anak yatim tersebut. Kesalehan kakek buyutnya yang menjadi dampak positif penjagaan dari Allah kepada kedua anak yatim tersebut. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, kesalehan diri yang kita bangun pada diri kita masing-masing, begitu juga bukan hanya mendapatkan kebaikan untuk diri kita, tetapi juga kepada anak-anak kita. Dan tentunya kita tidak cukup menjadi hamba Allah yang saleh, tetapi kita berusaha bagaimana menjadikan anak-anak kita
Ibu